Seorang pemuda terbangun di sebuah ruangan asing tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana atau siapa yang menculiknya. Ia melihat sekeliling ruangan, hanya menemukan pancuran dan toilet. Lalu ia mulai memukul-mukul dinding meminta untuk diizinkan keluar. Tiba-tiba ia melihat monitor yang menunjukkan kata berbagi. Jadi pria itu mulai memasukkan perintah yang mungkin bisa membuka pintu, tetapi tidak ada yang berhasil. Komputer memintanya untuk berbagi lagi. Jadi pria itu mengonfirmasi perintah itu. Sekarang ia merekam, jadi ia mulai mengajukan banyak pertanyaan ke kamera untuk memahami situasinya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Setelah menggunakan toilet, ia menemukan tidak ada air di dalamnya dan wastafel juga tidak berfungsi. Jadi ia mencoba menggunakan komputer. Ketika ia menulis air, komputer mengatakan itu sama dengan 5. Karena tidak mengerti, pria itu berbaring di lantai untuk menunggu. Tiba-tiba kentut keluar darinya dan itu memberinya beberapa poin, memungkinkannya untuk mendapatkan air yang diinginkannya. Setelah mencuci mukanya, pria itu menyadari bahwa ini adalah siaran dan orang sungguhan sedang menontonnya. Jadi dia mulai kentut sambil bergerak-gerak konyol di sekitar ruangan. Tetapi itu tidak memberinya banyak poin. Dia mencoba beberapa perintah di komputer dan berhasil mematikan lampu, jadi dia tidur di lantai. Beberapa saat kemudian, komputer mengingatkannya untuk berbagi lagi. Jadi dia mengoceh tentang situasi itu sebelum mandi. Beberapa poin masuk jadi dia bergegas untuk mulai bersikap konyol lagi, hanya untuk jatuh ke lantai. Saat dia mengerang kesakitan, poinnya mulai naik sedikit lebih cepat. Sayangnya itu tidak banyak, jadi ketika dia memesan sesuatu untuk dimakan, satu-satunya yang mereka kirim kepadanya adalah semangkuk makanan anjing, yang muncul di lubang tersembunyi di dinding. Pria itu mengeluh dan mencoba mengembalikannya, tetapi tidak ada perintahnya yang berhasil. Tanpa pilihan lain, pria itu mulai memakan makanan itu dan bahkan bertingkah seperti anjing di depan penonton, termasuk menggonggong dan terengah-engah. Hal ini mendatangkan lebih banyak pemirsa dan donasi, yang memungkinkannya untuk memesan beberapa pakaian. Namun itu masih belum cukup dan mereka mengiriminya beberapa pakaian dalam wanita, yang menjadi modelnya untuk layar. Malam itu, pria itu tidur di lantai sambil menangis putus asa. Keesokan harinya, ia mulai mencoba menghibur pemirsa sebaik mungkin, seperti melakukan tarian konyol dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Akhirnya ia mengumpulkan cukup poin untuk membeli kaos dan kasur tiup. Seiring berlalunya waktu, poin terus menumpuk dan ia dapat membeli barang yang lebih baik seperti lebih banyak pakaian, alat cukur, cermin, makanan yang layak, dan bahkan alkohol. Ia seharusnya menjadi pria yang baik, menjadi vegetarian. Tetapi mereka hanya mengiriminya daging dan ia tidak punya pilihan selain memakannya. Pada akhirnya ia menyukainya, dan penonton menghadiahinya dengan lebih banyak poin. Suatu hari ia minum terlalu banyak dan mencoba menghancurkan monitor dengan botol kosong, menyebabkan kamarnya kehilangan semua daya. Pria itu mencoba hal baru seperti menarik monitor dan penutup makanan, tetapi tidak ada yang bergerak sedikit pun. Dia menjadi sangat marah hingga meninju layar, yang hanya membuat tangannya terluka. Kemudian keputusasaan menguasai dirinya dan dia mengamuk, memohon untuk dilepaskan sambil melemparkan beberapa barang yang dimilikinya. Ketika dia kehilangan semua energinya, dia mulai meminta maaf, tetapi baru setelah dia mulai batuk, kekuatannya kembali. Tiba-tiba layar menunjukkan seorang pria tua yang tinggal di ruangan yang sama. Meskipun dia memiliki lebih banyak barang, pria tua ini menjelaskan terkadang ada gangguan dalam sistem, tetapi begitu seseorang mencapai level tertentu, mereka memperoleh akses ke jaringan umum. Itu berarti orang itu dapat berkomunikasi dengan orang lain yang terjebak di sini juga. Tidak ada yang tahu apapun tentang penculik mereka. Mereka semua terbangun di sini seperti yang dilakukan pria utama tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa. Sekarang orang utama memiliki seseorang untuk menemaninya. Bahkan orang tua itu tidak pernah berhenti bicara, melompat dari satu topik ke topik lain tanpa banyak berpikir, dan omelannya yang tidak pernah berakhir memberinya banyak poin. Orang utama mulai merasa terganggu olehnya. Tetapi suatu hari, dia mendengar orang tua itu batuk cukup parah. Dia mencoba menghubungi orang itu dan saat dia mencari tahu perintah apa yang harus digunakan, dia akhirnya menemukan semua saluran lainnya. Ada berbagai macam konten, pelajaran memasak, kiat tata rias, dan seorang wanita yang melakukan yoga yang sangat cantik sehingga orang utama tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya sebentar. Setelah banyak percobaan dan kesalahan, akhirnya pria itu terhubung dengan pria yang lebih tua, dan menyadari bahwa masing-masing dari mereka mempunyai nomor saluran. Pria utamanya ada di saluran 14 dan pria yang lebih tua berada di saluran 73. 14 mengubah sikapnya dan berteman dengan 73, sering mengobrol dengannya, berbagi makanan, belajar sulap darinya, dan bernyanyi bersama. Beberapa waktu kemudian, 14 berhasil menghubungi 28, wanita yang melakukan yoga di malam hari saat para blogger lainnya sedang tidur. Setelah mengagumi kecantikannya dan rasa damainya,
dia mengirimkan sumbangan kepadanya. Keesokan paginya, 14 mulai membeli barang-barang yang lebih bagus untuk kamarnya sambil mengobrol dengan 73, yang menjelaskan bahwa mereka tidak bisa tetap berada di satu level karena pemirsa akan berhenti menyukai mereka dan mengirimkan sumbangan. Mereka harus terus berkembang dan meningkatkan konten mereka agar pemirsa tidak bosan. Sejak saat itu, 14 mulai mencoba banyak hal yang berbeda seperti komedi tunggal, berolahraga, memasak, bernyanyi, dan trik sulap. Namun, ia membuat kesalahan ketik dan akhirnya mengawasi kamar 11, seorang wanita yang baru saja tiba dan sedang mandi. 11 panik ketika 14 muncul di layarnya dan menuduhnya sebagai penculik, tetapi 14 dengan cepat mengklarifikasi semuanya. Setelah ia tenang, 11 mengusulkan agar mereka memiliki aturan hidup bersama. Pada saat itu, 73 bergabung dalam percakapan. 11 bertanya kepada kedua pria itu apakah seseorang pernah mencoba melarikan diri, jadi 14 berbagi tentang serangannya terhadap monitor dan bagaimana perilaku itu dihukum. 11 berpikir mereka harus tetap menganalisis setiap informasi yang mereka miliki dan menemukan kerentanan dalam sistem. Tetapi 73 mengatakan kepadanya bahwa ia hanya bersikap merendahkan dan banyak berteriak sebelum meninggalkan percakapan. 11 yang bingung bertanya-tanya mengapa mereka dipilih karena aneh bahwa sebuah perusahaan akan menyediakan perumahan dan makanan untuk orang asing secara acak. 14 menjelaskan bahwa dia bukanlah orang penting dan mengakui bahwa kehidupan ini lebih baik daripada yang dulu karena sekarang dia berarti bagi seseorang yang dipelajarinya dari 73. Beberapa waktu kemudian, 14 memulai pertunjukan kecil dengan boneka yang terbuat dari kaos kaki, yang menghibur 73 dan memberinya banyak sumbangan. Suatu hari 14 memutuskan untuk memberi hadiah tirai kamar mandi kepada 11, tetapi ini membuatnya marah karena dia tidak ingin dikasihani, dia ingin mandiri. Beberapa hari berikutnya, 14 menghibur penonton dengan pelajaran menggambar, tetapi karena ia seniman yang buruk, ia membuatnya seperti sandiwara komedi dan menampilkan dirinya sebagai model. Semua ide gila ini mendapat banyak poin dari 14 dan ia terus membuat kamarnya menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Namun, 11 tidak tahan dengan semua ini dan marah, mengatakan bahwa mereka harus memulai revolusi. Hal ini memicu pertengkaran di antara ketiga sahabat itu yang tidak berakhir sampai 73 batuk terlalu parah hingga tidak dapat melanjutkannya. Malam itu, 73 mulai batuk lebih parah dari biasanya dan tersedak, menyebabkannya mengalami kejang kecil dan jatuh ke monitor. Sekarang tubuhnya sangat lemah sehingga ia tidak bisa bergerak. 14 memohon penontonnya untuk membantu sementara 11 mencoba mencari menu yang berguna di komputer, tetapi tidak sengaja menekan tombol yang salah. Tiba-tiba ruangan 73 mulai memanas dan tak lama kemudian api keluar dari dinding, membakar setiap benda dan 73 sendiri. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan 73 meninggal dengan kematian yang menyakitkan sebelum kameranya mati. Setelah menghabiskan waktu dalam diam untuk berduka, 14 menghubungi 11 dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. 11 menolak untuk mengobrol dengannya. Jadi 14 mencoba salah satu pertunjukan bonekanya, membuatnya mengumumkan bahwa dia ingin mabuk. Baik 14 maupun 11 memesan banyak alkohol dan mulai minum sambil berpura-pura berdansa bersama. Mereka menceritakan hal terakhir yang mereka ingat sebelum diculik dan tarian mereka menjadi lebih menyenangkan, termasuk melepas pakaian. Mereka menyadari bahwa mereka saling menyukai dan memutuskan untuk memamerkan lebih banyak kulit saat mereka menggunakan tangan mereka untuk mencapai puncak kenikmatan. Setelah selesai, mereka menyadari hal itu tidak membantu mengatasi kesedihan mereka dan 14 mengakui bahwa dia masih bisa mendengar suara 73. Dia mulai mengoceh tentang situasi tersebut seperti yang biasa dilakukan 73 dan setuju dengan rencana lama 11. Semua blogger perlu bersatu dan menemukan titik lemah dalam sistem karena kematian 73 membuktikan kesalahan memang bisa terjadi. Kemudian 14 duduk di depan kamera dan menyampaikan pidato yang menyentuh hati, yang membuatnya memperoleh lebih banyak poin yang menurutnya tidak diinginkannya. Ia menjelaskan betapa pentingnya 73 baginya dan memohon kepada para blogger lain untuk mulai mencari detail apapun yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melarikan diri. Tiba-tiba 28 menghubungi 14, mengatakan bahwa pidatonya keren dan membandingkannya dengan pembicaraan filosofisnya tentang lingkaran dalam seseorang. 11 merasa kesal karena apa yang mereka lakukan tidak seharusnya bersifat metaforis dan menegurnya. Jadi 28 memutuskan untuk meninggalkan percakapan. Setelah itu 14 dan 11 memeriksa saluran lain dan senang melihat beberapa blogger telah bergabung dengan rencana mereka. Misalnya seorang wanita telah menemukan cara untuk membuat hujan di dalam kamarnya. Malam harinya ketika 28 hendak memulai streaming yoganya, 14 memutuskan untuk mengobrol dengannya. 28 mengatakan 11 terlalu marah dan negatif, dan sikap itu akan membuat mereka gila.
Dia percaya pada menjaga hal-hal tetap positif dan memberitahu 14 bahwa dia populer karena dia membuat orang tersenyum, yang sangat berharga mengingat keadaan masyarakat saat ini. Kemudian mereka mulai melakukan yoga bersama, dan siaran mereka menyebabkan 11 yang kesal bangun lebih awal dari biasanya. Beberapa saat kemudian, 14 memeriksa 11, yang tidak mau berhenti menonton saluran lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang setuju dengan rencana mereka dan telah menemukan beberapa hal keren, seperti mengendalikan sistem ventilasi, atau bahkan memindahkan dinding. 11 sangat ingin membuat peta tempat itu dan menghancurkannya, tetapi 14 tidak begitu antusias lagi. 28 membuatnya berpikir bahwa apa yang dilakukannya penting, jadi dia memberitahu 11 bahwa beberapa orang senang di sini dan mereka tidak boleh melampiaskan kemarahan kepada mereka. Tidak menganggapnya serius, 11 memutuskan untuk memotong rambutnya sebagai tanda pemberontakan. Malam harinya, 28 memulai streaming yoganya, dan 11 yang kesal mengingatkannya bahwa mereka seharusnya memiliki aturan hidup bersama. Dia menganggap streaming malam itu kasar karena membuat orang lain tetap terjaga. Pertengkaran pun terjadi dan 28 menuduh 11 memperlakukan blogger lain seperti bonekanya. 14 membuat mereka berhenti, dan 11 menunjukkan bahwa 28 bukanlah temannya, melainkan dia. Setelah melihat orang baru lainnya datang, 14 mulai melihat maksud 11 lagi dan membuat aliran yang meminta semua blogger lain untuk mengirimkan satu maksud kepadanya. Sebuah gangguan terjadi dan poinnya mulai naik dengan sangat cepat, menyebabkan 28 menyebutnya racun dan pencuri. 11 yang marah membuat hujan turun di dalam kamar 28, dan 28 berkata 11 perlu merasakan kehangatan cahaya mereka. Hal ini memicu panas di dinding, dan segera 11 terbakar seperti yang terjadi pada 73 sebelum layar mati. 14 yang hancur jatuh berlutut dan mengalami gangguan mental ketika tiba-tiba, sebuah pintu terbuka di belakangnya. Ia bergegas keluar, tetapi pada saat itu ia melihat layarnya menyala lagi. Jadi ia kembali untuk memberitahu blogger lain bahwa ini membuktikan bahwa mereka dapat mencapai sesuatu dengan bekerja sama. Namun setelah itu pintunya tiba-tiba kembali tertutup, dan sekarang 14 harus mulai tampil lagi. Film pun selesai, jangan lupa untuk tonton juga video yang lainnya.